Pasar senja tak pernah benar-benar tidur. Saat matahari tenggelam di balik ruko-ruko tua, suara teriakan pedagang, denting recehan, dan bau amis dari ikan asin bersatu menjadi orkestra malam yang riuh. Tapi di balik hiruk-pikuk itu, ada satu nama yang membuat semua jantung pedagang berdegup lebih cepat, Bang Dirga. Lelaki berbadan kekar, berjaket kulit hitam, dan tatapan mata seperti binatang buas kelaparan. Ia bukan sekadar preman. Ia adalah raja di kerajaan kecil bernama Pasar Senja. Setiap malam, Dirga berjalan menyusuri lorong-lorong pasar seperti seorang jenderal menginspeksi pasukannya. Pedagang yang tak menyetor uang keamanan langsung digertak, kadang ditampar, atau digulingkan gerobaknya. Tak ada belas kasihan. "Lu jualan di sini, lu ikut aturan gue," katanya suatu malam sambil membanting timbangan milik seorang nenek tua. Tak satu pun berani melawan. Tak satu pun berani menatap matanya lama-lama. Tak banyak yang tahu siapa Dirga sebenarnya. Ia seperti muncul dari kabut malam, menjelma kekuasaan lewat kekerasan. Ada yang bilang dia dulunya yatim piatu. Ada pula yang berbisik bahwa ia pernah kabur dari panti asuhan setelah membakar tempat itu. Yang pasti, Dirga tak pernah bercerita. Masa lalunya adalah lautan dalam yang tak bisa dijangkau siapapun, dan ia tak mengizinkan siapapun menyelam ke dalamnya. Di balik kekejamannya, sebenarnya ada sesuatu yang selalu mengusik hati Dirga. Setiap kali ia melihat anak kecil menangis karena ibunya kehilangan dagangan, matanya berkedip lebih lambat dari biasanya. Tapi ia cepat-cepat mengalihkan wajah. Dirga percaya bahwa kelembutan adalah kelemahan, dan kelemahan tak punya tempat dalam hidup jalanan seperti miliknya. Maka ia terus mengasah taringnya, dan menyembunyikan hati kecil yang kadang berbisik lirih saat malam datang. Suatu malam, ketika ia sedang duduk di atas peti buah bekas sambil menghisap rokok, seorang anak kecil menghampirinya. Anak itu hanya menatap tanpa bicara, membawa sebungkus nasi bungkus dan menyerahkannya padanya. Kata ibu, "Kasih ini buat Bang Dirga, biar gak marah-marah terus." Dirga terdiam. Ia menatap nasi bungkus itu, lalu wajah anak kecil itu. Untuk sepersekian detik, dunia seolah sunyi. Tapi ia lalu menendang tempat duduknya dan menghardik si bocah, bilang sama emak lo, "Jangan sok baik." Anak itu lari, tapi Dirga tetap diam, dan tak membuka nasi bungkus itu semalaman. Ada bisik-bisik di antara pedagang, bahwa Dirga sebenarnya menyimpan luka lama. Ada yang mengatakan ia pernah punya ibu yang sangat menyayanginya, tapi mereka terpisah oleh sesuatu yang tak pernah diceritakan. Ada pula yang bilang, setiap malam Dirga tidur di pojok gudang kosong, dan sering mengigau menyebut nama, "Mak, Mak, jangan tinggalin aku." Namun semua itu hanya cerita. Fakta yang nyata adalah, Dirga adalah penguasa. Dia bisa membuat siapa saja gemetar hanya dengan mengangkat alis. Polisi pun segan padanya karena, atasan, Dirga kabarnya punya koneksi kuat. Maka, setiap malam, ketika bulan tergantung redup di langit, dan lampu-lampu pasar berkedip lelah, Dirga tetap berdiri di sana, sendirian tapi ditakuti semua orang. Ia pikir ia sudah menang atas hidup. Tapi malam itu berbeda. Di kejauhan, dari balik lorong remang-remang antara lapak sayur dan gerobak soto, Dirga melihat sosok wanita tua berdiri lama, memandang ke arahnya. Tak berkata apa-apa, hanya memandang. Wajahnya samar, tapi ada sesuatu yang aneh, sesuatu yang membuat dada Dirga sesak seketika. Ia mengedipkan mata, dan sosok itu hilang. Ia menyumpah dalam hati, apa ini? Tapi ia pura-pura tidak takut, dan membalikkan badan. Namun sejak malam itu, ketenangannya mulai retak. Malam itu, setelah melihat sosok wanita tua di lorong pasar yang tiba-tiba menghilang, Dirga pulang ke gudang kosong tempat ia biasa berbaring. Angin malam menyelinap masuk lewat celah dinding reot, membawa aroma lembab dan sunyi yang menusuk tulang. Ia duduk diam cukup lama sebelum akhirnya berbaring, masih memikirkan pandangan mata wanita tadi. Entah mengapa, ada perasaan asing yang merayap ke dadanya, semacam perasaan bersalah yang tak bisa dijelaskan.
Tapi ia menepisnya. Cuma halusinasi, gumamnya sambil menarik jaket kulitnya menutupi badan. Tapi malam tak membiarkannya tidur dengan tenang. Dalam tidurnya yang gelisah, Dirga bermimpi. Ia berdiri di tengah lorong pasar yang kosong dan berkabut. Tak ada suara, tak ada pedagang, hanya kesunyian dan langkahnya sendiri yang menggema. Tiba-tiba, dari kejauhan, muncul seorang wanita tua berkerudung lusuh, berjalan perlahan ke arahnya. Wajahnya tak jelas, tapi ada sesuatu yang familiar dari gerak tubuhnya. Wanita itu mengangkat tangannya, lalu dengan suara lirih dan parau memanggil, "Nak, pulanglah, nak, pulanglah." Dirga terbangun dengan napas terengah-engah dan keringat membanjiri dahinya. Ia memegangi dadanya yang sesak, matanya mencari ke sekeliling, memastikan ia masih di gudang, bukan di lorong sunyi yang dingin dalam mimpi itu. Ia menyumpah, mengumpat keras, lalu melemparkan kaleng kosong ke dinding. Suara dentangnya menggema, tapi tak mengusir ketakutan aneh yang mulai merayap di pikirannya. Untuk pertama kalinya, Dirga merasa ada yang salah dengan dirinya, sesuatu yang tak bisa dia lawan dengan kekerasan. Keesokan harinya, ia kembali ke pasar dengan emosi meledak-ledak. Ia membentak pedagang yang lambat memberi setoran, menjungkirbalikkan gerobak penjual bakso, bahkan memukul seorang pemuda yang hanya menatapnya terlalu lama. Semua orang tahu, Bang Dirga sedang tidak baik-baik saja. Tapi tak satu pun berani menanyakan. Mereka hanya saling melempar pandang, penuh ketakutan dan rasa ingin tahu yang ditahan. Namun malam berikutnya, mimpi itu datang lagi. Kali ini lebih jelas. Ia melihat wanita tua itu mendekat sambil membawa kain putih. "Ini buat kamu, nak. Ibu jahitkan dari baju-baju lamamu dulu," kata wanita itu dalam mimpi. Dirga menatap kain itu, ternyata kafan. Ia menjerit dan terbangun dengan tubuh gemetar. Kakinya lemas. Jiwanya seperti ditarik dari kegelapan yang tak dikenal. Ia mencoba menyangkal semuanya, tapi hatinya tahu ini bukan mimpi biasa. Dirga mulai paranoid. Setiap kali melihat wanita tua lewat di pasar, ia menghentikan langkah dan memperhatikan wajahnya. Tapi tak satu pun sama dengan wanita dari mimpinya. Ia mulai jarang tidur, lebih sering merokok dan duduk di bangku kosong memandangi jalan. Pedagang mulai memperhatikan perubahan itu. Bang Dirga yang dulu menebar teror, kini seperti diselimuti sesuatu yang tak kasat mata. Matanya tampak lelah, jiwanya seperti terusik. Sampai akhirnya, malam ketiga datang. Dalam mimpi itu, wanita tua itu berdiri di ujung lorong dengan senyum yang samar. Tapi kali ini ia berkata lebih pelan, "Ibu gak marah. Ibu cuma ingin kamu ingat lagi siapa kamu dulu." Lalu wanita itu menangis. Air matanya jatuh ke lantai pasar dalam mimpi, dan berubah menjadi darah. Dirga berteriak sekeras-kerasnya, tapi suara itu terpantul kembali seperti jeritan anak kecil ketakutan. Ketika Dirga terbangun kali ini, air matanya mengalir begitu saja. Ia tak mengerti kenapa. Ia bukan orang yang mudah menangis. Bahkan saat dulu kena bacok pun ia hanya tertawa. Tapi malam itu, air mata mengalir deras, seperti ada bendungan yang jebol dari masa lalu. Dan untuk pertama kalinya sejak lama, Dirga merasa sendirian. Pagi itu, pasar senja dibasahi gerimis tipis yang menggantung di udara, membuat suasana semakin suram. Para pedagang membuka lapak dengan hati-hati, sementara sebagian besar menoleh ke arah lorong timur, lorong tempat Dirga biasanya muncul sambil menyulut rokok dan memaki siapa saja yang lambat menyetor. Tapi hari ini, ia belum tampak. Di tengah kecemasan itu, muncul sosok asing, seorang wanita tua dengan wajah penuh kerutan, mengenakan kerudung lusuh dan membawa bakul kecil berisi kue basah. Tak ada yang mengenal wanita itu. Tapi ada sesuatu yang tenang dalam sorot matanya. Ia memilih sudut pasar yang sepi, tepat di tempat yang dulu sering Dirga jadikan tempat duduk. Beberapa pedagang ingin memperingatkannya, tapi tak satu pun punya nyali. Mereka hanya berbisik pelan, "Kasihan, belum tahu dia tempat itu wilayah siapa." Namun wanita itu tetap duduk,
membereskan kue-kue dengan tangan gemetar namun tekun. Menjelang siang, Dirga akhirnya datang. Langkahnya berat, mata sembab, wajahnya tampak lebih pucat dari biasanya. Ia melihat wanita tua itu duduk di tempatnya, dan amarahnya langsung melonjak. Tanpa basa-basi, ia mendekat, menendang satu dari bakul kue yang tersusun rapi hingga isinya berserakan di tanah. "Siapa suruh duduk di sini, Bu? Ini bukan tempat buat orang baru," teriaknya, nadanya tajam dan penuh tekanan. Wanita itu tidak menjawab, ia hanya memunguti kue-kue yang berjatuhan satu persatu. Dengan tangan bergetar, ia merapikannya kembali ke dalam bakul, lalu menatap Dirga. "Maafkan Ibu, Nak, Ibu cuma ingin dekat kamu," katanya pelan. Kalimat itu menghantam dada Dirga seperti palu godam. Ia terdiam sejenak, tapi buru-buru mengalihkan wajah. "Jangan panggil gue anak, lo bukan siapa-siapa," katanya sambil melangkah pergi, tapi langkahnya goyah. Sore harinya, saat Dirga duduk sendirian di balik ruko tua, ia merogoh saku jaketnya dan menemukan secarik kertas yang tak pernah ia masukkan. Tulisannya halus, khas tulisan tangan perempuan tua. "Ibu selalu menunggumu, meski kau tak lagi ingat wajahku. Maaf kalau ibu datang terlambat, tapi cinta ibu tak pernah pergi." Tangannya gemetar, matanya menatap huruf demi huruf seakan menolak percaya. Tapi hatinya tak bisa menyangkal, tulisan itu terasa begitu dekat. Terlalu akrab, terlalu menyakitkan. Amarah dan panik bercampur jadi satu. Dirga kembali ke pasar, tapi wanita itu sudah tak ada. Lapaknya kosong, hanya sisa daun pisang dan plastik kue yang tertinggal. Ia bertanya pada pedagang sekitar, tapi mereka hanya mengangkat bahu. Tadi masih di sana, Bang, tahu-tahu hilang." Dirga merasa kepalanya berdenyut hebat. Jantungnya berdetak tak karuan. Ada sesuatu yang tak masuk akal sedang terjadi, dan entah kenapa, semuanya terasa sangat pribadi. Malam itu, ia kembali bermimpi. Kali ini wanita itu duduk di pangkuan lantai pasar yang dingin, sambil menyulam sesuatu dengan tenang. Di sekelilingnya, kue-kue basah tersusun rapi. Ia menoleh, tersenyum, dan berkata, "Kalau kamu masih belum mau pulang, setidaknya ingat, ibu tidak pernah berhenti mendoakanmu." Dirga menangis dalam mimpi itu, memeluk wanita itu erat, tapi tubuh wanita itu perlahan berubah menjadi cahaya, lalu lenyap. Ia terbangun dengan dada bergemuruh, dan satu kalimat menggantung di benaknya. "Ibu." Langit seperti ikut menangis malam itu. Hujan turun deras, menghantam atap-atap seng pasar dengan irama yang menyesakkan dada. Dirga duduk di dalam gudang kosong, basah kuyup karena tadi ia sempat berlari menyusuri seluruh lorong pasar, mencari wanita tua itu, ibu yang ia tolak, yang kini tak tahu kemana perginya. Di tangannya, secarik surat dari saku jaket itu telah lecek, tapi huruf-hurufnya masih jelas. "Ibu selalu menunggumu." Kalimat itu terus menggaung dalam pikirannya, menyayat lebih tajam dari luka bacokan manapun yang pernah ia terima. Ia menatap langit-langit kayu lapuk di atasnya. Tetesan air dari sela-sela genteng jatuh tepat ke wajahnya, tapi ia tak peduli. Matanya merah, hatinya seakan diremas. Ia menggigit bibir, mencoba menahan sesuatu yang selama ini ia anggap tabu, menangis karena rindu, karena sesal, karena kenyataan bahwa selama ini, perempuan yang ia pikir sudah mati, justru hidup, mencarinya, dan mencintainya dalam diam. Kilasan masa lalu mulai muncul satu demi satu. Dirga kecil, dulu bernama Raka, duduk di pangkuan ibunya di beranda rumah kayu di desa. Ibunya selalu menyuapi dengan tangan kanan, sementara tangan kirinya sibuk menyulam nama Raka di sapu tangan putih. Ia ingat aroma masakan ibu, nyanyian lembut sebelum tidur, dan malam paling kelam dalam hidupnya, malam saat ayahnya pulang dalam keadaan mabuk dan menghajar ibunya habis-habisan. Dirga, yang saat itu masih bocah, tak bisa berbuat apa-apa selain menangis di balik pintu. Setelah malam itu, ibunya menghilang. Tetangga bilang dia kabur. Ada yang bilang dibawa saudara jauh. Tapi bagi Dirga,
malam itu menjadi batas. Sejak saat itu ia hidup di jalanan, tumbuh tanpa arah, belajar memukul lebih dulu sebelum dipukul. Ia mengubur nama lamanya, menanggalkan kenangan, dan mengganti semuanya dengan kebencian. Ia tak pernah tahu bahwa ibunya masih mencarinya. Dan kini, ketika sosok itu muncul kembali, Dirga justru menolaknya mentah-mentah. Ia menendang bakul kuenya, menghardik dengan kata-kata kasar, dan menatapnya dengan mata penuh amarah. Padahal, yang ia lawan sebenarnya adalah dirinya sendiri, luka lama yang belum pernah ia izinkan sembuh. Malam ini, di tengah hujan dan keheningan pasar, Dirga tak lagi bisa menyangkal. Hatinya hancur. Ia menjerit tanpa suara, dadanya bergemuruh menahan duka. Ia bangkit, lalu berlari keluar gudang tanpa jaket. Hujan menghujam tubuhnya, namun langkahnya tak berhenti. Ia menyusuri pasar, lorong demi lorong, hingga ke sudut tempat wanita itu duduk tempo hari. Basah kuyup, ia berlutut di sana. Tangannya menyentuh tanah basah yang masih menyisakan jejak plastik kue. "Mak," lirihnya. Suaranya nyaris tak terdengar. "Mak, kalau kau masih di sini, maaf." Tiba-tiba, dari balik bayangan tenda lapak kosong, terdengar suara langkah kaki. Dirga menoleh cepat, berharap, hampir putus asa. Tapi yang muncul hanya seorang pedagang tua, yang menghampiri pelan sambil membawa payung. "Bang Dirga," katanya, "tadi sore, wanita tua itu titip sesuatu buat abang." Ia menyerahkan sebuah bungkusan plastik berisi kain putih yang dilipat rapi. Dirga membukanya, sebuah sapu tangan tua, dan di sudutnya, ada sulaman nama kecilnya, Raka. Tangannya bergetar hebat. Ia mencium sapu tangan itu, air matanya jatuh tanpa bisa ditahan. Dunia seperti berhenti berputar. Di tengah dingin dan basahnya malam, Dirga akhirnya menerima kebenaran yang ia tolak seumur hidupnya, bahwa cinta seorang ibu tak pernah benar-benar pergi. Sejak malam hujan itu, Dirga tak lagi sama. Ia tak lagi menagih setoran dengan makian atau meninju orang tanpa alasan. Ia lebih banyak duduk diam di sudut pasar, menatap sapu tangan tua bersulam nama kecilnya, Raka. Orang-orang memperhatikan perubahan itu dengan heran. Bang Dirga yang dulu jadi sumber ketakutan, kini lebih sering terlihat murung, seolah sedang menanggung beban yang tak kasat mata. Tapi mereka tak berani bertanya. Mungkin karena mereka tahu, ada luka yang tak butuh kata-kata, hanya waktu. Suatu malam, listrik di sebagian pasar padam. Hanya lampu jalan kuning redup yang menerangi area dekat lorong timur, lorong tempat pertama kali Dirga melihat sosok ibu yang kemudian menghilang entah kemana. Meski hujan telah berhenti, udara tetap dingin dan menusuk. Dirga berjalan pelan ke arah lorong itu, seperti dituntun oleh sesuatu yang tak ia mengerti. Langkahnya pelan, tapi hatinya bergemuruh. Ia merasa, malam ini berbeda. Di bawah lampu jalan yang berkelap-kelip, tampak sesosok tubuh membungkuk, duduk di atas tikar lusuh dengan bakul kosong di sampingnya. Dirga berhenti, detak jantungnya berdegup lebih cepat. Ia mengenali siluet itu, kerudung kusam, tubuh renta, dan gerakan pelan yang sangat ia hafal. "Mak," bisiknya, nyaris tak keluar suara. Sosok itu diam, tak bergerak, seperti patung. Tapi Dirga tahu, itu bukan mimpi. Ia mendekat perlahan, lututnya lemas, tangannya gemetar. "Mak, ini aku, Raka," katanya. Sosok itu masih diam, menunduk dalam hening yang menggantung. Ketika Dirga berlutut di hadapannya dan menyentuh tangan wanita itu, ia terkejut, dingin. Sangat dingin. Ia mencoba mengangkat wajah wanita itu, dan disitulah tangisnya pecah. Mata wanita itu tertutup, wajahnya damai, tapi tubuhnya kaku. Di pangkuannya tergenggam sapu tangan putih yang sama, dengan sulaman nama Raka, seperti yang ada di tangan Dirga. Orang-orang berdatangan setelah mendengar teriakan Dirga. Mereka melihat pemandangan yang membuat mereka tak mampu berkata-kata. Preman pasar itu menangis histeris, memeluk jasad seorang wanita tua yang ternyata adalah ibunya. Tak ada yang tahu kapan wanita itu datang kembali, atau sejak kapan ia duduk di situ. Yang mereka tahu,
wanita itu telah tiada dalam keheningan yang penuh cinta. Polisi datang, ambulans pun dipanggil, tapi Dirga menolak melepas tubuh ibunya. "Jangan bawa dulu, biarkan aku peluk Mak malam ini," pintanya lirih. Air matanya tak berhenti mengalir. Selama hidupnya, ia menjadi keras untuk bertahan, tapi malam itu, ia menyerah. Menyerah pada cinta yang tak sempat ia sambut, pada penyesalan yang kini menyesakkan dada. Ia menangis seperti anak kecil, bukan sebagai preman, tapi sebagai seorang anak yang kehilangan ibunya. Saat tubuh ibunya akhirnya dibawa pergi, angin berembus lembut seolah membawa bisikan doa. Dirga menatap langit malam dan berbisik, "Mak, maafkan Raka," dan ketika ia menunduk, ia melihat sesuatu yang membuat tubuhnya gemetar. Di tempat ibunya duduk tadi, hanya tersisa tikar tua dan sehelai kain putih, tapi tak ada bakul, tak ada jasad, tak ada apapun. Bahkan petugas pun kebingungan. Seolah semua itu hanya untuk Dirga sendiri. Sejak malam di bawah lampu pasar itu, Dirga tak lagi terlihat selama 3 hari. Pedagang-pedagang mulai bertanya-tanya, kemana perginya preman yang dulunya mereka takuti, tapi kini justru mereka rindukan karena perubahan hatinya yang tiba-tiba. Sebagian menduga ia kabur karena trauma. Sebagian lagi percaya ia sedang mencari ketenangan. Tapi pada hari keempat, pagi-pagi sekali, Dirga datang, dengan wajah yang tak lagi sama. Sorot matanya bukan lagi penuh dendam, melainkan sayu dan pasrah. Tangannya membawa sajadah dan Al-Quran kecil berdebu. Ia berjalan pelan menuju musala kecil di pojok pasar, tempat yang selama bertahun-tahun ia hindari, bahkan pernah ia caci maki karena merasa Tuhan tidak adil. Tapi hari itu, langkahnya mantap. Ia melepas sendal, masuk, dan duduk di sudut sepi. Tak banyak orang di sana, hanya seorang kakek marbot dan suara azan subuh yang menggema dari pengeras suara tua. Dirga menunduk, air matanya jatuh membasahi sajadah. Hatinya penuh sesal, tapi juga penuh rindu. Setelah salat, ia tidak segera pergi. Ia tetap duduk di sana, memandangi jendela kecil yang tembus ke arah pasar. Di sana ia melihat selembar kain putih tertiup angin, tersangkut di pagar seng. Kain itu mirip sapu tangan ibunya. Dirga terdiam lama, lalu memejamkan mata. Dalam diam, ia berbisik, "Mak, Raka sudah kembali, bukan sebagai Dirga si preman, tapi sebagai anak yang ingin pulang." Tiba-tiba, seorang wanita tua mendekat. Ia bukan ibu Dirga, tapi wajahnya membawa keteduhan yang mirip. Wanita itu menyodorkan semangkuk bubur dan berkata, "Ini titipan dari ibu, katanya kamu harus makan." Dirga terperanjat. "Dari siapa, Bu?" tanyanya. Wanita itu hanya tersenyum samar, "Kau tak perlu tahu siapa aku, Nak. Yang penting kau tahu, tak ada doa ibu yang hilang. Kau sudah kembali ke jalan yang benar." Setelah itu, wanita itu berjalan pergi, perlahan, dan menghilang di balik kabut pagi. Dirga terdiam. Tangannya gemetar memegang mangkuk bubur itu. Bubur kacang hijau, makanan favoritnya waktu kecil, yang dulu selalu dibuatkan ibunya setiap malam Jumat. Aroma itu membuat air matanya kembali tumpah. Ia tahu, itu bukan kebetulan. Ia tahu, ibunya masih menjaganya, entah dari mana. Bahkan dari alam yang tak bisa ia lihat. Tapi hatinya tahu, cinta itu nyata, dan tak pernah mati. Hari-hari selanjutnya, Dirga tak lagi menjadi preman. Ia membantu membersihkan musala, mengangkat barang dagangan milik ibu-ibu, dan menolak segala bentuk pungutan liar. Ia meminta maaf pada semua pedagang yang dulu pernah ia sakiti. Banyak yang terkejut, bahkan menangis mendengar permintaannya. Tapi Dirga tak peduli dengan kep atau pandangan orang. Ia hanya ingin satu hal, menebus semuanya, untuk almarhum ibunya. Suatu malam, saat hujan turun lagi seperti malam saat ibunya datang, Dirga duduk di musala, memandangi lampu gantung yang bergoyang pelan. Ia menengadah dan berdoa pelan, "Ya Allah, jika masih ada waktu, izinkan aku menjadi anak yang bisa membahagiakan ibuku, walau hanya lewat doa,
lalu dari balik angin yang menyelinap masuk, terdengar samar, suara lembut memanggil namanya, "Raka." Dirga menoleh cepat. Tapi musala kosong, hanya lampu yang bergoyang perlahan. Dan dalam keheningan itu, ia tersenyum, sambil meneteskan air mata. Hari itu langit kelabu, seakan turut merasakan kesedihan yang menyelimuti pasar. Dirga berjalan pelan menuju pemakaman desa, memanggul sebuah karung kecil berisi tanah dari pasar yang pernah menjadi rumah keduanya. Tempatnya dulu jadi preman, tempatnya sekarang ingin memulai hidup baru. Ia membawa sapu tangan putih bertuliskan, "Raka," yang selama ini menjadi satu-satunya pengingat ibunya. Setiap langkahnya terasa berat, bukan hanya karena beban karung itu, tapi karena beban penyesalan yang selama ini terpendam. Sesampainya di pusara ibu yang sudah lama ia abaikan, Dirga berlutut. Ia mengeluarkan sapu tangan dan tanah dari karung itu, lalu menaburkan sedikit demi sedikit tanah pasar di atas makam. "Maafkan Raka, Mak," suaranya bergetar. "Raka terlalu lama mengabaikanmu, terlalu lama berjalan di jalan yang salah. Tapi sekarang, Raka ingin pulang. Pulang ke pelukanmu, walau lewat doa dan kenangan." Tangisnya pecah. Air mata itu bukan sekadar penyesalan, tapi juga rasa syukur karena akhirnya bisa berdamai dengan masa lalu. Tiba-tiba angin dingin bertiup kencang, membuat daun-daun berguguran dan mengiringi isak tangis Dirga. Di tengah keheningan itu, terdengar suara lirih, seperti bisikan, mengalun lembut, memanggil namanya. "Raka." Suara itu familiar, menembus hati hingga ke lubuk terdalam. Dirga menengadah, berharap melihat sosok yang selama ini hanya ada dalam mimpinya. Namun yang ia lihat hanyalah kabut tipis yang menari di antara pepohonan. "Ibu," bisiknya, penuh harap dan ketakutan. Seketika, sebuah cahaya kecil muncul dari pusara. Cahaya itu berpendar lembut, hangat seperti pelukan ibu yang lama hilang. Dirga meneteskan air mata lebih deras, merasakan kehadiran yang selama ini ia cari. Ia tahu, ibunya sudah memaafkan dan menerima dirinya apa adanya. Preman pasar yang dulu penuh amarah kini menjadi anak yang penuh penyesalan dan cinta. Malam mulai merayap, dan pasar pun sunyi. Dirga berdiri, menghadap makam, lalu mengucapkan doa panjang yang telah ia pelajari dari musala. Ia bersumpah akan mengubah hidupnya, menjalani hari-hari dengan hati yang lebih bersih dan penuh kasih. Di dalam doa itu, ada satu harapan paling tulus, semoga ibunya damai, dan semoga Tuhan mengizinkan mereka bertemu kembali kelak di tempat yang abadi. Ketika ia berbalik, langkahnya terasa ringan, seolah beban berat di dadanya telah hilang. Namun di belakangnya, di pusara yang basah oleh air mata dan tanah, muncul jejak kaki kecil yang samar-samar menghilang ke balik pepohonan, jejak yang tak mungkin milik Dirga. Sesosok bayangan wanita tua terlihat sekilas, tersenyum penuh kasih sebelum lenyap di bawah kabut malam. Dirga tak menyadari keberadaan itu. Ia melangkah pulang dengan hati penuh haru, menyadari bahwa cinta seorang ibu tidak pernah benar-benar pergi, bahkan setelah kematian. Tangisan terakhirnya di atas makam bukan hanya tentang kehilangan, tapi tentang harapan, pengampunan, dan sebuah permulaan baru. Dan pasar yang dulu penuh amarah kini menjadi saksi bisu perjalanan seorang anak yang akhirnya belajar menerima cinta tanpa syarat.